Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjenguk relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar nampak ditemani oleh sang istri yakni Siti Atikoh saat ke RSUD Pandan Arang Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu, 31 Desember 2023, malam, untuk menjenguk korban bernama Slamet Andono dan Arif Diva. Ganjar mengatakan, jika dirinya sempat berdiskusi dengan pihak rumah sakit terkait kondisi dari Slamet Andono dan Arif Diva yang menjadi korban penganiayaan. Lebih jauh, Capres berambut putih ini juga mengatakan bahwa dia mendengarkan langsung cerita dari para korban mengenai peristiwa penganiayaan. Oh, jadi di rumah ini sendirian. Sendirian. Oh. Ini penjelasan medisnya Cerita bukan paling jelas. Itu ini berdiskusi karo kanca-kanca nggih. Tantang-tantangan lu nantang-nantang sampai. Bocah kan dialog ngono. Ora sak durunge apa ketemu nang mburi omah apa nang mburi asrama ora. Kan jalure namanya bocah lewat itu. Nah, jalur kan bocah lewat itu. Itu rasul. Normal semua ya. Ya. Jadi mungkin karena benturan atau tulangnya ini di tulang-tulang tulangnya masih aman, belum aman. Terus bagian dalam otaknya dalam. Ini nggak pakai itu udah waktu juga loh. Nah, orang kepepet kok kayak mau kepepet. Orang kok kata kecil kayak. Terus kita sampai ke sana gitu. Dan ada apa-apa. Pokoknya rasa khawatir, rasa bisa khawatir. apa komunikasi Pak itu. Jadi Pak Pandam saya pada itu ini. Ini saya sekolah Nah, lulus kemarin tahun 2002. 2022. Sekolah apa? SMK. Dalamnya kanan kiri. Buka semua. Oh iya. Tapi memar-memar ya. Kemarin juga di situ kan. Kubur ya. Oh betul. Bisa masuk. Bisa. Wes semua ngono. Oh Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Gini. Mari nanti aku. Iya, dari 7 anak ada 2 yang sekarang masih dirawat. 1 tadi saya tidak sempat ngomong karena masih tidur, karena situasinya masih bengkak-bengkak. Yang 1 sudah bisa diajak bicara, hasil pemeriksaan dokter ya membaik, bagus ya. Tidak ada gegar otak, tulangnya bagus, tulang tengkoraknya bagus. Terus kemudian otaknya juga bagus, hanya memar-memarnya, 1 patah gigi dan sebagainya. Itu kondisinya. Nah, yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari dia.
Jadi kejadiannya satu dia lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba dipukul. Jadi tidak ada cerita. Jadi kalau ada penjelasan lainnya, rasa-rasa harus ada pengadilan untuk itu. Biar penjelasannya tidak ting belasur, semuanya sama. Yang kedua juga tadi kita tidak tahu ceritanya seperti apa, karena saya tidak sempat bicara, tapi yang pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik, tarik ke dalam, dipukuli mereka yang berseragam. Saya kira ini peringatan untuk siapapun ya, kalau ada yang melanggar kasih pada aparat yang harus menangani. Tidak ada cerita main hakim sendiri. Ini cerita rakyat yang harusnya bisa diingatkan, siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan semena-mena. Kami akan lurus itu dan kami komunikasi. Teman-teman di Jakarta sudah bicara dengan Pak Panglima TNI, dengan Kasat. Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Pangdam dan sambutannya baik tadi agar ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangannya. Dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Ya, karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang lagi. Itu kira-kira. Pak Ganjar ada pesan khusus nggak dari keluarga korban, Pak? Kenapa? Ada pesan khusus nggak dari keluarga korban, permintaan khusus? Ya, yang satu ini yatim piatu tadi ya. Jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang setidaknya keluarganya gitu ya. Yang lainnya saya pesankan untuk anu aja semua. Dirawat dan dari keluarganya tadi hanya sekedar bercerita, tidak ada yang sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul? Enggak, saya enggak melihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Dia tidak menyebut yang lain. Tapi ini kan dari apa yang dia alami ya setelah dia diseret masuk itu aja. Artinya semua dipukul di dalam markas itu Pak? Ya, dari luar sampai ke dalam. Pak Ganjar dengan Panglima, apakah Panglima bakal menjenguk korban Pak? Enggak, belum ada kabar. Pak Ganjar apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Udah kami tanggung semua soal itu. Udah diurus sama teman-teman kok. Teman-teman di Boyolali kompak. Soal seperti itu langsung diberesin. Oke ya. Tidak ada geber-geber gas motor. Ada brom dan sebagainya itu, Pak. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana dong ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik. Agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.